Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji, dan insyaallah kita akan belajar pada hari ini yaitunya hukum bacaan ro. Yang mana pada pertemuan sebelum ini kita telah belajar tentang ro yang dibaca secara tafkhim atau ro yang dibaca secara tebal. Jadi pada kali ini kita akan belajar tentang ro yang dibaca tarkik atau ro yang dibaca tipis. Jadi ini adalah pembagian ro. Ada ro yang dibaca dengan tafkhim atau tebal, dan yang kedua ada ro yang dibaca dengan tarkik atau tipis. Sekarang kita lihat kepada bentuknya. Yang pertama, kalau ada ro itu berbaris di bawah atau berbaris tanwin di bawah, maka ini kita baca tipis. Mana contohnya? Di sini surah At-Tin ayat 2. Ini ro yang berbaris di bawah, maka ini kita baca dengan tarkik atau tipis. Kita baca wa turi sinin, wa turi sinin. Kalau ro yang dibaca tebal itu, mulut kita akan terasa penuh. Tapi kalau ro yang dibaca dengan tarkik ini atau tipis ini, mulut kita tidak akan terasa penuh. Jadi kalau kita baca waturi sinin, waturi, waturi, tipis, mulut kita tidak terasa penuh. Contoh yang kedua, dalam surah Yasin ayat 35. Di sini ro-nya, ro yang berbaris di bawah, kita baca tipis. Min samarihi, min samarihi, ri, ri. Kita baca tipis saja. Min samarihi. Ini contoh untuk ro yang berbaris di bawah. Sekarang ro yang berbaris tanwin di bawah. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Ini ro yang berbaris tanwin di bawah, maka kita baca tipis. Min khairin tajiduh, khairin, khairin. Kita baca tipis saja. Khairin. Contoh selanjutnya dalam surah Yunus ayat 107. Ini ro yang berbaris tanwin bawah, kita baca wa yuridka bi khairin, bi khairin, rin, rin. Kita baca tipis saja. Ini untuk bentuk yang pertama, ada ro yang berbaris di bawah atau ro yang berbaris tanwin bawah. Kita lihat bentuk yang kedua. Ro, ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelah ro itu bukan huruf isti'la. Ada ro mati, huruf sebelumnya itu berbaris di bawah, dan setelahnya itu bukan huruf isti'la. Apa itu huruf isti'la? Ini untuk mudah menghafalnya, khussa dhaghtin qiz, khussa dhaghtin qiz. Huruf kha, sa, dha, gha, ta, qa, za. Dan kita lihat contohnya dalam surah As-Sajdah ayat 23. Ini ro matinya, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelah ro itu bukan huruf isti'la. Ya ini bukan huruf isti'la, maka ini kita baca tipis. Fi miryatin, fi miryatin, fi miryatin. Oke, kita baca tipis saja. Miryatin, miryatin. Contoh selanjutnya dalam surah Al-Fajr ayat 10. Ini ro matinya, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah, dan setelah ro ini bukan huruf isti'la. Ini atau ain ini bukan huruf isti'la. Jadi kita baca tipis. Wa fir'auna, wa fir'auna, fir,
fir. Ini untuk bentuk yang kedua. Kalau ada ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah dan setelahnya bukan huruf isti'la. Kita lihat bentuk yang ketiga. Di sini tanda ini adalah pada akhir bacaan. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Ini ya. Ini untuk simbol di sini saja supaya kita paham saja ini tanda di akhir bacaan. Apakah tanda akhir ayat atau akhir bacaan sebab tanda waqaf. Jadi pada akhir bacaan itu ada ro yang berbaris mati dan sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Maka ini kita baca tarqiq atau tipis. Kita lihat contohnya dalam surah At-Tariq ayat 8. Ini pada akhir ayat ro ini kita matikan. Ro ini baris tanwin depan. Tapi karena pendek maka kita matikan ro ini. Ro yang disukunkan atau ro yang dimatikan. Jadi ini ro mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Maka kita baca tipis. La qadir. La qadir. Dan kita lihat contoh berikutnya masih dalam surah At-Tariq ayat 9. Di sini pada akhir ayat. Dan ini ro yang disukunkan, ro ini baris depan. Karena ro ini pendek maka kita sukunkan, kita matikan. Jadi ro ini adalah berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah. Maka ini kita baca tarqiq atau tipis. As-sarair. As-sarair. Kita baca tipis saja. Ir. Ini bentuk yang ketiga. Kalau ada ro pada akhir bacaan, sebelumnya itu ada huruf yang berbaris di bawah. Kita lihat bentuk yang keempat. Di sini masih sama seperti tadi. Pada akhir bacaan, apakah itu akhir ayat atau akhir sebab tanda waqaf. Jadi pada akhir bacaan itu ada ro mati dan sebelumnya ada ya. Ada ya yang berbaris mati. Ada ro yang berada pada akhir bacaan. Sebelum ro itu ada huruf ya mati. Kita lihat contohnya di sini dalam surah Al-Mulk ayat 12. Ini pada akhir bacaan dan ini adalah tanwin depan. Dikarenakan tanwin depan ini pendek, maka ro ini akhirnya berbaris mati. Dan sebelum ro ini ada huruf ya. Maka ini kita baca tipis. Wa ajrun kabir. Wa ajrun kabir. Kita lihat contoh berikutnya dalam surah Al-A'raf ayat 26. Ini pada akhir bacaan dan ro ini berbaris tanwin depan, maka kita matikan karena ro ini pendek. Karena ro yang berbaris tanwin depan ini dibaca pendek, maka ro ini berbaris mati. Sebelumnya ada ya juga. Sebelumnya ada ya, maka ini pun kita baca tarqiq atau tipis. Di sini huruf sebelumnya itu ada yang berbaris atas, ada yang berbaris bawah. Itu tidak masalah. Yang penting ada ro mati, sebelumnya berbaris mati. Maka ini pun kita baca tipis. Dzalika khair. Dzalika khair. Khair. Kita baca tarqiq atau tipis. Ini bentuk yang keempat. Dan sekarang kita lihat bentuk yang kelima atau yang terakhir. Ada ro yang pada akhir bacaan, apakah pada akhir ayat atau akhir sebab tanda waqaf. Sebelum ro mati itu ada huruf mati yang bukan ya. Ada huruf mati yang bukan ya. Sebelum huruf mati ini ada lagi huruf yang berbaris di bawah. Ada ro mati pada akhir bacaan. Sebelum ro ini ada huruf mati yang bukan ya. Dan sebelumnya lagi ada huruf yang berbaris di bawah. Kita lihat contohnya dalam surah Al-Fajr ayat 5. Ini tanda akhir bacaan, akhir ayat. Dan ro yang tanwin bawah ini kita sukunkan, kita baris mati, kita matikan. Kenapa dimatikan? Karena rin ini pendek. Jadi ro ini berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris mati yang bukan huruf ya. Yang bukan huruf ya. Dan sebelum huruf ini lagi ada huruf yang berbaris di bawah. Maka ini kita baca
terkik atau tipis. Kita baca lidhi hijr, lidhi hijr, hijr. Kita baca terkik saja, tipis saja. Contoh selanjutnya dalam surah Thaha ayat 71. Ini pada akhir bacaan dan ro ini berbaris atas dibaca pendek, maka kita sukunkan, kita matikan. Jadi ro ini berbaris mati, sebelumnya ada huruf yang berbaris mati yang bukan ya. Dan sebelum huruf mati ini ada lagi huruf yang berbaris di bawah. Ini pun kita baca terkik atau tipis. Kita baca allamakumus sihr, allamakumus sihr, sihir. Kita baca terkik saja, tipis saja. Jadi itulah bentuk ro yang dibaca secara terkik atau tipis, ada 5. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktikkan ketika kita membaca Al-Quran. Kalau ada pertanyaan, saran boleh komen di bawah. Dan kalau ada juga saran video boleh komen di bawah. Jangan lupa share kepada sahabat kita yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.